Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Sista Darmawan, NIM 2013071029 dari Prodi Pendidikan IPA dari kelas 2B. Pada video kali ini, saya akan mempraktikumkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada praktikum yang pertama, saya akan mempraktikumkan tentang pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 2 buah gelas kimia, tablet effervescent, saya gunakan tablet CDR, ada gelas ukur, saya gunakan bekas dot bayi, lumpang dan lalu, dan aquades. Baik, langsung saja ke langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan 2 gelas kimia ukuran 100 ml. Selanjutnya, ukur sebanyak 50 ml air ke dalam masing-masing gelas kimia. Masukkan 1 tablet effervescent ke dalam gelas kimia 1 dan catat waktu reaksinya. Baik, waktu yang diperlukan untuk reaksi pertama adalah 57 detik. Kita lanjut ke reaksi kedua. Selanjutnya gerus 1 tablet effervescent ke dalam dengan menggunakan lumpang dan lalu. Setelah halus seperti ini, masukkan ke gelas kimia 2 dengan aquades 50 ml dan catat waktunya. Untuk reaksi yang pertama, waktu yang diperlukan yaitu 50 detik. Baik, kesimpulan dari percobaan yang pertama yaitu tablet effervescent yang berbentuk serbuk larut lebih cepat daripada yang berbentuk tablet. Ini dikarenakan setiap butir serbuknya memiliki bidang sentuhnya masing-masing yang memungkinkan tumbukan menjadi semakin besar. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi akan semakin besar. Ini larutan dari tablet kepingan yang waktu reaksinya 57 detik. Yang ini tablet yang sudah menjadi serbuk dilarutkan dengan waktu 50 detik. Baik, kita lanjut ke percobaan kedua. Yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Menurut teori, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak pula molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukannya akan semakin banyak juga, sehingga kecepatan reaksinya semakin meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksi yang terjadi. Baik, adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 3 buah gelas kimia, saya memakai gelas plastik, gelas ukur 5 ml, saya memakai spade, gelas ukur 50 ml, saya memakai dot bayi, selanjutnya pipet tetes, saya memakai pipet biasa, selanjutnya peta pengaduk, saya memakai sendok makan. Langkah pertama yaitu ambillah 5 ml larutan vinabin C dan campurkan dengan 5 ml larutan yodium. Kemudian tambahkan kembali 30 ml aquades
Beri label A pada larutan tersebut. Larutan A. Langkah kedua, siapkan larutan B dengan menambahkan 30 ml Aquadas pada 15 ml larutan hidrogen peroksida dan 3 ml larutan kanji cair. Di sini saya menggunakan sendok ukur dengan ukurannya 5 mili. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini sudah 30 mili. Selanjutnya, tambahkan 15 ml larutan hidrogen peroksida 3%. Ini larutan hidrogen peroksida, kadarnya 3%. Berikan 3 ml larutan kanji cair. Lalu ambil 3 ml larutan kanji. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu tuangkan larutan A ke dalam larutan B. Mulailah catat waktu, dan yang keempat, mulailah catat waktu segera kedua larutan tercampur sampai ada perubahan warna. Selanjutnya, ulangi percobaan dari nomor 1 sampai nomor 4 dengan menggunakan 60 ml Aquadas ketika mempersiapkan larutan A dan B. Ini larutan vitaminnya 5 ml. Selanjutnya, larutan yodium 5 ml. Selanjutnya, tambahkan Aquadas dengan ukuran 60 ml untuk yang percobaan yang B. 60 ml sampai di sini. Selanjutnya, larutan B 60 ml Aquadas.
15 ml larutan selnya, campurkan dengan 15 ml larutan peroksida 3%. Selnya isi dengan larutan kanji dengan jumlah 3 ml. Sudah 3 ml. Setelah ini, campurkan larutan A ke larutan B dan catat waktunya sampai ada perubahan warna. Baik, hasil dari percobaan kedua yaitu larutan yang diisi dengan Aquades 30 ml lebih cepat bereaksi daripada yang diisi dengan 60 ml. Ini sudah sesuai dengan hipotesis saya, yaitu larutan yang mengalami perubahan warna lebih cepat reaksinya adalah larutan yang dicampur dengan Aquades sebesar 30 ml, dikarenakan larutan ini mempunyai konsentrasi lebih tinggi daripada yang dicampur dengan Aquades sebesar 60 liter. Untuk perubahan warna, larutan yang diisi dengan Aquades sebesar 30 ml memerlukan waktu 1 jam 20 menit. Sedangkan yang diisi air dengan 60 liter belum terjadi perubahan warna. Dan sekarang sudah hampir 2 jam. Baik, sekian dari saya percobaan kedua. Lanjut ke percobaan ketiga. Baik, kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Baik, menurut teori, jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Ketika suhu dinaikkan, maka perubahan partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Energi kinetik yang lebih besar akan mempercepat terjadinya tumbukan. Jadi jika suhu dinaikkan, maka tumbukan efektif semakin sering. Baik, untuk praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi, untuk alat dan bahannya kurang lebih sama dengan percobaan pengaruh konsentrasi dan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Pada percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi, prosedur kerja yang pertama yaitu ambil 5 ml larutan vitamin C, campurkan dengan 5 ml larutan yodium, kemudian tambahkan kembali dengan 30 ml Aquades, beri label A pada larutan tersebut. Langkah yang ketiga, tempatkan larutan A dan B dalam pendingin es sampai suhu 15 derajat Celcius. Ini saya memakai es batu.
Baik, untuk percobaan selanjutnya sama seperti percobaan pertama, cuman tidak dikasih pendingin, yaitu dengan menggunakan suhu kamar saja. Selanjutnya tambahkan 15 ml ratuan peroksida 3%. Setelah itu tunggu selama 10 menit. Baik, setelah didinginkan, larutan A dan larutan B. Baik, setelah didinginkan, tuangkan larutan A ke dalam larutan B. Catat waktu sampai ada perubahan warna. Ini larutannya tidak didinginkan dalam es, melainkan pada suhu kamar. Setelah 10 menit, tuangkan larutan A ke larutan B dan setelah 10 menit, tuangkan larutan A dan larutan B dan catat waktunya. Ini yang didinginkan, ini yang berada pada suhu kamar. Kita lihat yang manakah yang terjadi perubahan warna terlebih dahulu. Baik, sekian video praktikum saya kali ini. Apabila saya ada kekeliruan dalam melakukan praktikum atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pram Santi. Om Santi, 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 Om.